fisik dan virtual, Pak Menteri beserta jajaran, Pak Wamen. Berbahagia sekali pada kesempatan siang menjelang sore ini kita sudah mendapatkan pemaparan terkait dengan RKAKL Kementerian Agama. Seyogianya ini yang menjadi pembahasan ini harusnya dibahas dari jauh-jauh hari. Kalau untuk saya pribadi Pak, dengan anggaran yang tidak jauh berbeda dari tahun 2020, perlu menjadi sorotan dan catatan kita. Ada apa? Padahal kita tahu di anggaran 2020 ini banyak anggaran yang direalokasi dan rekonfusi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat COVID-19. Dan kemarin saya juga mengikuti webinar apa yang disampaikan oleh beberapa menteri ke Kemenko, bahwa kemungkinan COVID-19 ini kan tidak akan selesai di tahun 2020. Bahkan vaksin saja baru akan diluncurkan pada awal tahun 2021. Jadi kalau kita berbicara COVID-19, maka ada 3 hal penting yang perlu menjadi catatan kita. Pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, ekonomi. Dan ketiga, politik. Kenapa saya berbicara politik? Karena bertepatan pada saat COVID-19 sekarang berlangsung, kita akan melakukan pesta demokrasi, pelaksanaan pilkada serentak yang tentu saja ini akan mengganggu kondisi negara kita. Saat ini posisi penderita COVID-19 ini sudah hampir mencapai 300.000, baru 250 sekian. Kalau pada posisi sekarang, bulan September saja sudah seperti itu, bagaimana dengan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir Desember, di mana ada 305.000 TPS, di situ semua orang akan berkumpul dan akan ada sekitar 100 juta orang berkumpul dalam kondisi COVID-19. Bahkan diprediksi oleh beberapa staf ahli, kemudian beberapa orang yang memang mengerti tentang COVID-19, kemungkinan puncaknya kalau ini tidak diantisipasi oleh pemerintah, itu di bulan Februari akan ada 19 juta rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19. Artinya, kalau kita berbicara anggaran 2021, pada saat tadi dipaparkan oleh Pak Menteri, bahwa untuk mengantisipasi dalam fungsi pendidikan, yang mengantisipasi masalah proses daring, kemudian masalah tenaga pengajar, dan lain-lain sebagainya, sudah diantisipasi untuk mitigasi dan responsif COVID-19 hanya sebesar 2,8 triliun. Padahal di tahun 2020 sekarang saja untuk daring sudah 3,8 triliun. Ini mau seperti apa, Pak? Jadi memang harus ada pemikiran yang cermat, Pak Sekjen, tolong untuk nanti kita pembahasan lebih detail, apakah masih memungkinkan untuk sektor pendidikan ini kita juga fokus ke arah sana, karena COVID-19 ini tidak akan tuntas di tahun 2020. Di 2021 pun, kalau ternyata pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di akhir bulan Desember, sementara ada pemilih pemula anak-anak sekolah yang memang mereka mempunyai hak untuk memilih dan terpapar, akan seperti apa? Jadi maksud saya bahwa program-program anggaran yang akan dibuat ke depan ini juga harus betul-betul cermat, kemudian memperhatikan kondisi next akan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengapresiasi dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak, bahwa kami menginginkan bahwa ke depan dana transfer daerah juga menjadi perhatian kita bersama. Kami tahu bahwa ujung tombak Bapak di bawah ini adalah para penyuluh. Para penyuluh-penyuluh ini tentu saja akan ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan mereka dan lain-lain sebagainya. Maka mohon kiranya ada perhatian dari kita tentang keberadaan Kemenak di daerah kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Jangan sampai ada disparitas, karena yang saya khawatirkan pada saat terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka ini akan membuat seolah-olah Kementerian Agama ini seperti pemadam kebakaran, Pak. Baru terjadi sesuatu, baru kita melaksanakan. Padahal kalau saya mendapatkan paparan dari Bapak pada pertemuan sebelumnya, Bapak sangat pernah berbicara bahwa Kementerian Agama ada satu program unggulan mengenai moderasi beragama di tahun 2021. Bahkan dicanangkan akan menggunakan anggaran sebesar 3 triliun sekian. Tetapi kalau saya buka, ternyata hanya 350 miliar. Artinya, program yang Bapak sampaikan kepada kami tentang moderasi beragama, tentang fungsi pendidikan dan fungsi agama, seharusnya ini menjadi PR kita juga nih, Pak. Saya tidak mau dalam kondisi politik yang tidak jelas ini, gara-gara sesuatu yang tidak bisa kita tangani, terutama masalah perut, akhirnya justru akan membuat kita seperti pemadam kebakaran. Nah, mengenai moderasi beragama,
saya sangat setuju, bahkan Bapak sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya akan memperkuat keberadaan dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah ini kan memang tidak terperhatikan dengan sangat baik, Pak. Jadi anggarannya pun mereka tidak ada. Maka dengan 300 miliar sekian, saya tidak tahu nanti akan seperti apa, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan Bapak bahwa dari anggaran detailnya nanti kita akan bahas pertemuan RKA dengan eselon 1. Tapi ada satu hal, Pak. Saya bangga Bapak sudah mulai melakukan reformasi birokrasi di instansi Bapak, baru di tingkat pusat. Tetapi bagaimana dengan tingkat daerah? Harus saya sampaikan, Pak. Program Bapak sangat baik sekali, tetapi ternyata di daerah Bapak juga harus membenahi dong keberadaan kaki-kaki tangan Bapak yang memang menjadi ujung tombak Bapak. Tidak semua, tetapi adalah orang-orang yang memang harus menjadi perhatian Bapak. Saya apresiasi Bapak sudah melakukan perbaikan di jajaran Bapak, tetapi mengenai program-program yang Bapak gulirkan, konotasi masyarakat penerima bantuan, terutama dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, masih berpikiran kok masih tetap sama ya dengan menteri yang sama ini. Katanya menterinya melakukan perubahan, melakukan reformasi birokrasi, tetapi ternyata di bawahnya masih tetap sama. Kenapa saya harus sampaikan kepada Bapak? Karena program-program yang Bapak gulirkan, seperti halnya kemarin bantuan operasional kepada pesantren, banyak dipotong, Pak. Saya dipersingkat. Ya. Bahkan saya ingin bertanya kepada Bapak langsung, saya mempunyai catatan di sini. Saya sebetulnya ingin tahu juga, Pak, selain melalui pintu wakil rakyat, kemudian BOP yang memang disalurkan kepada kabupaten kota ini, kira-kira ada pintu jalur mana saja? Karena setahu saya, di semua daerah masih ada FKDT, kemudian FKTPQ, yang memang sama-sama menyalurkan untuk bantuan biaya operasional kepada lembaga-lembaga tadi. Tetapi yang mengerikan pimpinan, di daerah saya, para penerima bantuan langsung dipotong 4 juta rupiah dari 10 juta yang harusnya diterima oleh mereka. Dengan alasannya untuk membeli alat kesehatan. Nah, menurut saya apakah memang ini ada arahan dari Kementerian Agama, dan seharusnya dipertanyakan dulu dong kepada lembaga tadi mau dipotong atau tidak. Tetapi mereka langsung dipotong sebesar sekian. Ini membuat saya malu. Karena pada beberapa pertemuan sebelumnya saya sampaikan biaya operasional dari pemerintah atau Kementerian Agama tidak ada pemotongan sama sekali. Nah, ini menjadi catatan Pak Pimpinan, dan bahkan saya harus sampaikan juga kepada Bapak-Bapak sekalian, dari yang diusulkan oleh kami, saya bersyukur Alhamdulillah banyak yang terrealisasi, Pak. Banyak yang terrealisasi, tapi sayangnya suratnya tidak melalui kami. Yang melalui kami, saya pribadi hanya 25, tetapi sisanya melalui lembaga lain. Nah, ini menjadi catatan kita, sampai orang-orang di bawahnya sendiri bingung, Bu, kami tidak mengusulkan kepada lembaga FKDT, tetapi kok formulirnya ada di situ ya, Bu. Bahkan kami langsung dipotong. Nah, saya jadi bingung juga nih. Mungkin ini perlu pembenahan, Pak Pimpinan. Kalau perlu memang setiap penerima BOP ini diumumkan secara jelas. Jadi kita bisa tahu di daerah ini siapa yang menerima, kemudian transparansinya seperti apa. Bahkan kalau menurut saya reformasi birokrasi dimulai dari diri kita sendiri, Pak. Jadi sebelum memperhatikan orang lain, mungkin Bapak juga harus memperhatikan kesejahteraan perangkat kaki-kaki Bapak yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.